Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang gastroenterologi. Langsung saja, di sini ada sistem gastrointestinal seperti yang sudah dipelajari. Gastrointestinal bagian atas itu mulai dari mulut sampai ke lambung. Kemudian untuk gastrointestinal bagian bawah itu ada usus halus dan usus besar. Kemudian liver juga termasuk dalam sistem gastrointestinal. Nah, di sini untuk bagian-bagian dari lambung itu ada kardia, kemudian ada bodi lambung, kemudian ada antrum, kemudian ada pylorus. Nah, di sini kardia berfungsi untuk menjaga keadaan tetap dalam suasana asam. Nah, kardia ini juga berfungsi untuk memisahkan antara esofagus dengan bodi lambung. Nah, di sini di bagian esofagus itu terdapat sphincter namanya lower esophageal sphincter yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik cairan lambung ke esofagus. Kemudian bodi lambung ini selain berfungsi untuk melakukan pemecahan makanan ya. Nah, di bodi lambung ini juga terdapat sel parietal yang berfungsi untuk mensekresi asam lambung atau HCl. Dan kemudian ada Schiff cells yang ini juga berfungsi untuk mensekresi pepsinogen. Nah, kemudian antrum ini berfungsi untuk mensekresi gastrin, dan di bagian bawah, paling bawah dari lambung itu ada pylorus. Nah, di sini juga di pylorus ini ada sphincter namanya sphincter pylorus yang berfungsi untuk mencegah arus balik cairan lambung yang sudah ke duodenum balik ke lambung lagi. Nah, itu fungsi dari si sphincter pylorus. Oke, secara normal produksi HCl dan pepsin secara normal itu akan memberikan pertahanan mukosa yang baik. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor agresif dan faktor defensif. Apa sih faktor agresif dan faktor defensif itu? Jadi faktor agresif itu adalah faktor yang akan mengganggu pertahanan dari mukosa. Nah, sedangkan faktor defensif adalah faktor yang akan memberikan pertahanan pada mukosa dengan memelihara integritas mukosa dan perlindungan terhadap faktor agresif. Nah, apa saja sih faktor agresif itu? Jadi faktor agresif itu ada dua, ada faktor eksogen dan faktor endogen. Nah, faktor eksogen itu adalah faktor yang dari luar lambung. Itu ada stres, kemudian penggunaan obat NSAID, kemudian penggunaan steroid, kemudian penggunaan zat-zat iritan yang akan mengiritasi lambung, kemudian adanya infeksi bakteri H. pylori, kemudian adanya makanan-makanan yang terkontaminasi dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian faktor endogen dari lambung itu sendiri adanya sekresi HCl dan pepsin. Nah, kemudian apa sih faktor defensif? Nah, untuk faktor defensif ada mukus barier. Jadi untuk mempertahankan si lambung itu ada mukus dan bikarbonat. Kemudian ada mukosal resisten. Nah, ini mukosal resisten itu dia berhubungan tentang regenerasi sel di mukosa. Nah, kemudian ada aliran darah mukosa. Nah, dengan adanya aliran darah yang baik itu juga akan membantu mukosa dalam perbaikan. Kemudian ada prostaglandin. Nah, prostaglandin bisa PGE2, kemudian ada PGI2. Nah, itu juga penting untuk pemeliharaan integritas mukosa dan perlindungan terhadap faktor agresif. Oke, lanjut. Ini ada permasalahan-permasalahan atau gangguan lambung. Apa saja gangguan-gangguan lambung itu? Nah, yang pertama adalah dispepsia. Nah, jadi dispepsia itu adalah sekumpulan gejala gangguan pencernaan berupa perut kembung, kemudian nyeri ulu hati, adanya mual, muntah, kemudian sering sendawa, rasa penuh dan mudah kenyang. Nah, di mana sekumpulan gejala-gejala tersebut disebabkan oleh gastritis, kemudian disebabkan oleh peptic ulcer, kemudian jika cairan lambung ini naik ke esofagus, nah itu disebabkan oleh GERD. Jadi masalah-masalah lambung yang tiga ini itu termasuk dalam dispepsia. Nah, apa sih yang menyebabkan masalah-masalah lambung ini? Yaitu karena faktor defensif dan faktor agresifnya tidak seimbang. Jadi yang memberikan pertahanan dengan yang melawan itu tidak seimbang gitu. Jadi terjadilah gangguan-gangguan
lambung ini. Nah, kalau gastritis itu dia terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, sedangkan kalau peptic ulcer itu bisa jadi perjalanan dari gastritis. Jadi karena dia sudah inflamasi, kemudian terjadinya tukak. Jadinya ada bolong di lambung seperti ini. Nah, ini di lambung ada bolong, jadi sini kemudian untuk peptik ini juga tidak hanya terjadi di lambung, bisa juga terjadi di duodenum dan juga terjadi di esofagus. Kemudian GERD ini apabila cairan lambung itu naik ke esofagus, nah itu bisa mengalami peptic ulcer seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa peptic ulcer ini tidak hanya terjadi di lambung tetapi juga bisa terjadi di esofagus. Nah, karena si esofagus itu tidak tahan dengan asam, nah makin lama bila terjadinya GERD yang terus-menerus, maka bisa akan menyebabkan terjadinya peptic ulcer di esofagus, karena kan si cairan lambung ini selalu naik ke esofagus seperti itu. Oke, kunci dari permasalahan lambung tadi adalah asam lambung atau HCl dan pepsin. Nah, pepsin adalah bentuk aktif dari pepsinogen. Nah, jadi enzim pepsinogen yang akan dikeluarkan oleh sel chief di lambung baru akan diaktifasi bila suasana lambung itu asam. Nah, jadi fungsi dari pepsin ini adalah dia untuk memecah dari protein. Nah, bagaimana mekanisme sekresi asam lambung itu terjadi? Jadi, di sel parietal ada 3 reseptor yang akan mempengaruhi sekresi asam lambung, yaitu ada reseptor kolesistokinin B, kemudian ada reseptor muskarinik, dan reseptor histamin. Nah, sel reseptor ini yang akan mempengaruhi proton pump yang akan mengalami terjadinya pertukaran ion sehingga terjadinya sekresi asam lambung. Nah, misalnya kita makan, kemudian makanan masuk. Nah, dengan makanan masuk itu akan terjadi rangsangan hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini bila menduduki reseptor kolesistokinin B, dia akan mengaktifasi si proton pump ini untuk pertukaran ion. Nah, dengan adanya pertukaran ion ini akan terjadi sekresi asam lambung ke lumen. Nah, kemudian di sini asetilkolin. Nah, misalnya kita itu memikirkan makanan enak, kemudian melihat makanan enak, memikirkan makanan enak, kemudian mencium makanan enak. Nah, melalui saraf simpatis itu akan merangsang pengeluaran asetilkolin. Nah, asetilkolin ini jika menduduki reseptor muskarinik, dia juga akan menstimulus si proton pump untuk terjadi pertukaran ion untuk mengeluarkan H+ sehingga terjadinya sekresi asam lambung ke lumen. Kemudian misalnya ada inflamasi. Nah, itu misalkan di sini ada histamin, kan salah satu mediator inflamasi itu kan histamin. Nah, histamin ini bila menduduki reseptornya, maka dia juga akan menstimulus si proton pump sehingga tersekresilah si asam lambung seperti itu. Nah, bagaimana sih proses si proton pump tadi adanya pertukaran ion di parietal cell? Nah, jadi di sini misalkan adalah parietal cell, kemudian di sini ada pembuluh darah, kemudian di sini adalah lumen gastrik. Nah, jadi di parietal cell ini terdapat 3 zat utama yang berperan dalam pembentukan HCl gaster. Yang pertama itu adalah H2O, kemudian karbonat anhidrase, dan yang ketiga adalah CO2. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, jadi misalkan asetilkolin menduduki reseptornya, yaitu reseptor muskarinik, kemudian histamin menduduki reseptornya, kemudian gastrin menduduki reseptor kolesistokinin B. Nah, itu akan merangsang terjadinya 2 reaksi. Reaksi yang pertama adalah H2O akan bereaksi dengan CO2 dengan bantuan karbonat anhidrase akan membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan membelah menjadi 2, yaitu HCO3- dan H+. Nah, HCO3- ini dia akan keluar menuju pembuluh darah dengan menggunakan transport aktif sekunder dan dia akan bertukar dengan Cl-. Nah, karena dia transport aktif sekunder, makanya dia tidak membutuhkan ATP. Nah, Cl- ini dia akan banyak di sel parietal sehingga si Cl- ini akan
berdifusi ke lumen gastrik. Nah, dia akan berdifusi secara pasif ke lumen gastrik. Nah, jadi karena dia berdifusi, jadi dia berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu di lumen gastrik. Jadi Cl- ini banyak di lumen. Nah, ini kenapa tidak terjadi pertukaran? Karena dia keluarnya itu secara pasif gitu. Nah, kemudian si H+ ini dia tidak mengalami proses apapun, jadi si H+ ini dia langsung keluar menuju lumen menggunakan transport aktif primer dengan bertukaran dengan K+. Nah, K+ yang masuk ke sel parietal. Nah, karena dia transport aktif primer, dia membutuhkan ATP gitu. Nah, H+ yang sudah di lumen ini akan bereaksi dengan Cl- di sini sehingga terbentuklah HCl atau asam lambung. Nah, kemudian reaksi yang kedua yang terjadi adalah H2O ini akan membelah menjadi H+ dan OH-. Nah, OH- ini yang akan bereaksi dengan CO2 dengan bantuan karbonat anhidrase menjadi HCO3-. Nah, seperti cerita yang tadi, nah HCO3- ini yang akan keluar ke pembuluh darah menggunakan transport aktif sekunder yang akan bertukar dengan Cl-. Nah, Cl- yang banyak di sel parietal ini tentu secara pasif akan berdifusi ke lumen. Jadi dia akan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu di lumen. Kemudian Cl- keluar dan H+ juga sama, dia tidak mengalami proses apapun, langsung keluar ke lumen dengan menggunakan transport aktif primer dengan bertukar dengan K+. Nah, di sini dia memerlukan ATP. Nah, H+ kemudian bereaksi dengan Cl- terbentuklah HCl atau asam lambung.